Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti firman-Nya dengan baik dan membiarkan firman Tuhan menuntun hidup kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik dan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami percaya Engkau akan selalu menyertai sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati. Oleh sebab itu kami mau terus belajar dari firman Tuhan, agar kami dapat mengerti setiap rencana Tuhan dan kami pun mampu melakukan segala pekerjaan kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Mampukanlah kami untuk mengerti firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami dapat menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 25 Juli 2025 tertulis dalam kitab Amsal 24 ayat 11-12. Dalam bahasa Batak Poda 24 ayat 10 sada Rodi ayat 12. Demikianlah dikatakan. Saipalua mahalak akka natarboan lau bunuon, rodi akka natartogu tu pamotongan, molotung haabatan ho nasida. Tungsura dohononmu idama, da kuboto hami hatai, tung somanada di situ hani, sidodo akka roha, tung so mamoto di si ibana na mangaramoti tondimu. Ibana dotahe mamalosson tujolma hombar tu pambahenan nabi. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari kita berlalu semakin berubah. Hari-hari kita di akhir-akhir ini semakin terasa asing. Dunia semakin cuek. Ini menggambarkan perasaan atau kehidupan manusia di dunia ini sudah semakin jauh dari kasih. Menjadi kurang peduli, kurang perhatian terhadap orang lain. Ini bisa berarti bahwa orang-orang semakin bersifat individualistis, kurang berempati, tidak mau terlibat dalam kehidupan sosial. Saudaraku, ini adalah sifat yang kecenderungannya adalah hanya fokus atau mementingkan diri sendiri. Fokus kepada kebutuhan pribadi daripada kebutuhan orang lain. Kemajuan teknologi yang semakin canggih mengurangi interaksi kita seorang dengan yang lain. Jangankan kepada orang lain, dengan orang yang terdekat kita sekalipun, sekarang sudah mulai terasa jauh. Kita bisa duduk di meja makan bersama, tetapi kita tidak bisa membicarakan hal yang sama. Kita bisa tinggal bersama, tetapi pikiran kita sibuk dengan dunia kita masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua ini bisa dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang berbeda. Situasi ekonomi seorang dengan yang lain pun mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Kita lebih mementingkan apa yang ada pada kita, lebih memerhatikan yang perlu untuk kita daripada untuk orang lain.
Jika ada orang lain yang merasa atau mengalami penderitaan, kesulitan, ya sebagaimana yang dikatakan dunia semakin cuek, artinya orang-orang di sekitar pun sudah semakin tidak peduli lagi akan hal itu. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwasanya kita tidak boleh tidak peduli. Kita tidak boleh tidak memikirkan orang lain. Tetapi kitab Amsal pasal 24 secara khusus ayat 11 ini menuntut kita untuk ambil bagian, menolong orang lain, peduli kepada orang lain, berempati, mengambil peran untuk meringankan beban. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Artinya kita harus menyelamatkan jiwa. Kita harus menyelamatkan nyawa. Supaya orang lain tidak mati dengan sia-sia. Lalu dikatakan di ayat 12, kalau engkau berkata sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Artinya kita tidak boleh pura-pura tidak tahu. Kita tidak boleh untuk tidak peduli, tidak mengerti, tidak melakukan kasih. Karena apa? Karena Tuhan tahu kalau kita itu sebenarnya tahu. Tuhan tahu kalau kita sebenarnya mampu. Jadi sebenarnya untuk menolong orang lain, untuk peduli kepada orang lain bukan perkara mampu. Tetapi apakah kita mau? Saudara, hari ini kita sungguh-sungguh diingatkan oleh firman Tuhan. Bahwasanya Allah yang memberkati kita, Allah yang memberikan apa yang kita perlukan, memeriksa apa yang ada di dalam hati kita. Dan Dia akan menguji apa yang kita perbuat di dalam kehidupan. Melalui renungan kita hari ini, kita diminta untuk peduli, untuk ambil bagian, untuk ambil peran, meringankan beban saudara-saudara kita. Di akhir kalimat renungan kita dikatakan, apakah Dia menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Artinya, apa yang kita perbuat itu tidak akan pernah sia-sia. Tapi jika kita tidak berbuat apa-apa, maka kita pun tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena apa, saudara? Karena Tuhan sedang menyiapkan upah yang besar dari surga untuk kita yang peduli kepada sesama. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita sudah berbuat, kita sudah berempati dan peduli kepada orang lain, teruslah melakukan itu. Tetapi jika kita belum melakukannya, kita masih belum peduli, mari kita berbalik arah dan kita mau membuka hati, membiarkan Tuhan campur tangan memakai hidup kita, memakai diri kita untuk terlibat secara langsung menolong dan menyelamatkan sesama kita manusia. Inilah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah melalui renungan kita hari ini, kita diingatkan hari ke hari untuk hidup penuh kasih, peduli, dan berempati kepada orang lain. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk ambil bagian, untuk mampu dan mau menolong orang lain yang sedang di dalam kesulitan. Tuhan, apa yang ada di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, Tuhan tahu semuanya. Oleh sebab itu dalam segala keterbatasan kami, Tuhanlah yang memperlengkapi dan memampukan kami untuk melakukan hal-hal baik yang sesuai dengan kehendak-Mu, menolong orang lain, bertindak adil untuk keselamatan sesama kami. Kasihani kami Tuhan, tolonglah kami senantiasa di dalam cinta kasih-Mu. Berkati kami dalam pekerjaan kami sepanjang hari ini. Biarlah kami dapat melakukannya dengan baik, sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah. Berkati saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berjuang dalam kehidupannya, dan mereka yang berduka cita. Engkaulah yang memberi kekuatan, memberi hikmat serta penghiburan. Kami pun berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka, sehingga mereka tetap bersuka cita, memuji, memuliakan Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.